Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Priyunika, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 batch 3 LPTK Winsaid Ali Rahmatullah Tulungagung, unit kerja SMPN 2 Watulimo, sekaligus guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, akan menampilkan video praktek uji kinerja materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup kelas 7 semester 1. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ketua kelas bisa memimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Saya duduk kembali ke tempat tidurnya. Nah, ini akan sejenisnya terlebih dahulu ya. Alhamdulillah semuanya masuk toh? Masuk. Oke, saya panggil satu persatu. Afiza, Hadir Bu. Alma, Hadir Bu. Amira. Jadi sebelum kita memasuki bab kedua, Ibu Guru akan bertanya terkait kalian apakah masih ingat pembelajaran sebelumnya bab apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah pedoman hidup bagi manusia di umat Islam. Oke, Al-Quran dan As-Sunnah itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan. Ya, semua saling menyatu. Hikmahnya jika orang itu menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah di dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Hidupnya pasti akan tentram. Ibu guru di sini mengulas sedikit tentang materi sebelumnya tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Kita akan melanjutkan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini itu adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman pada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami dan Al-Basir beserta dalilnya ayat Al-Qur'annya. Yang kedua adalah peserta didik dapat menunjukkan perilaku beriman pada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami dan Al-Basir dalam aktivitas di sekolah, rumah dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan 5 perilaku beriman pada Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, Al-Basir dalam membangun integritas pribadi. Kalian lihat ya, masing-masing kelompok semuanya melihat video yang ditayangkan.
Nah, apa hikmahnya jika anak tersebut menemukan sebuah dompet itu tadi? Karena anak tersebut menerapkan sifat al-basir, yaitu Allah Maha Mendengar. Jadi anak itu merasa bahwa oh Allah itu melihat, makanya saya harus mengembalikan. Itu ya. Nah, sekarang adalah menampilkan sebuah PPT yang nanti kamu bisa catat apa yang bagian terpenting. Ya, ini adalah yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada berapa? 90. Nah, yang kita bahas hari ini cuma 4. Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Langsung saja, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik, indah, dan agung. Nama-nama tersebut menggambarkan betapa Allah Maha baik, Maha indah, dan Maha agung. Jadi nama-nama yang baik bagi Allah itu adalah Asmaul Husna. Dan yang kedua, dari tentang Asmaul Husna itu artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu Quran surat Al-Hasyr ayat 24. Itu sekarang kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke bagian terpenting, yaitu Al-Alim. Al-Alim itu artinya Maha mengetahui. Nah, kita sebagai kalian, sebagai pelajar itu ya juga harus mencerminkan sifat Al-Alim itu sangat penting. Karena apa? Di situ ada beberapa poin kan, contohnya selalu berusaha semangat belajar. Nah, kalian sebagai seorang pelajar itu harus semangat dalam belajar. Karena apa? Kita merasa bahwa pengetahuan kita itu masih sedikit. Yang pengetahuannya sangat luas itu kan Allah, ya kan? Kita sebagai manusia masih memerlukan pengetahuan. Makanya kalian sebagai murid harus selalu giat belajar untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Itu adalah sifat Al-Alim. Ya. Yang kedua, kita lanjut ke Al-Kabir. Al-Kabir itu Maha teliti. Nah, perilaku yang harus kalian cerminkan ke Al-Kabir itu adalah semisal kalian ujian, ya sudah selesai melaksanakan ujian, lembar jawabannya sudah kalian isi. Biasanya Bapak Ibu guru dalam mengawasi itu kan tolong yang sudah diteliti dulu jawabannya. Nah, itu merupakan salah satu kalian menerapkan sifat Al-Kabir. Nah, yang ketiga adalah Al-Sami. Apa toh Al-Sami itu? Maha mendengar. Maksudnya apa Maha mendengar? Contohnya sebagai umat Islam harus memohon doa kepada Allah setelah beribadah, karena merasa bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Sami, mendengarkan. Jadi Allah itu walaupun kita melakukan dengan isyarat hati atau air mata saja, Allah itu sudah mendengar. Oke, sekarang kita lanjutkan ke dalil tentang Asmaul Husna As-Sami. Wallahu Sami'un Alim. Artinya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Itu ya, tentang Al-Sami. Yang Al-Basir, Maha melihat. Tadi kalian sudah melihat secuplik video Al-Basir, yaitu itu tadi menjaga diri dari perbuatan tercelaan. Termasuk itu tadi kan menghindari karena mengembalikan sebuah dompet. Nah, menjaga diri dari perbuatan tercela, berhati-hati dalam berbuat dan memutuskan sesuatu, menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Ini adalah dari tentang Asmaul Husna Al-Basir. Itu ya, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirun bima ta'malun.
Pak Basir. Sudah. Terima kasih. Itu adalah materi kita hari ini tentang Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Sekarang kita setelah menjelaskan materi kita akan diskusi mengerjakan LKPD. Oke ya. Ini Ibu akan memberikan kalian suatu kertas yaitu LKPD. Jadi masing-masing kelompok itu ada saya kasih ini LKPD. Ini ada soal 5 ya. Ada soal 5 dari masing-masing kelompok nanti akan menjawab pertanyaan dari ini tadi. Ini bisa didiskusikan dengan teman kelompoknya ya. Itu bisa didiskusikan ya semuanya. Oke, bisa didiskusikan ya temannya. Ya, itu saja banyak. Ya, ini Al-Sami. Ya, ditulis, Nek. Ayo ditulis. Ayo, cepat. Nggak usah panjang-panjang ya. Materinya ada ya, ditulis ya semuanya ya. Contoh nomor 1, pokoknya asmaul-husna apa? Nama-nama bagi Allah. As-Sami, maha mendengar. Al-Kabir, maha teliti. Seperti itu saja. Ayo. Sudah? Sudah belum? Bingung? Sudah. Ini kelompoknya adalah Al-Kabir. Silakan dijawab soalnya. Pengertiannya Al-Kabir itu apa? Ditulis di situ nanti. Nomor 2 tentang dalilnya ditulis. Terus hikmahnya seperti itu ya. Ini soalnya dicari di buku LKS. Udah ya semua. Yuk, kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan dibawa semuanya maju ke depan. Yuk, semuanya maju ke depan. Yuk. Oke, silahkan. Kelompok 1 maju. Ya, di sini jejer kan? Jejer. Nah. Yuk, bisa dilihat temannya terlebih dahulu. Temannya yang presentasikan bisa dilihat. Ini. Bisa melihat temannya dulu ya. Oke, nanti dilanjutkan nanti aja. Yuk, lihat temannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang Asmaul Husna Al-Alim. Ya. Silakan dibaca nomor 1. Siapa tadi yang jawab nomor 1? Nomor 1. Apa makna Asmaul Husna Al-Alim? Asmaul Husna Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, serta yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Tuliskan dalil ayat Quran surat Fatir tentang Asmaul Husna Al-Alim. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Innallaha alimun ghaibis samawati wal ard. Innahu alimun bidatis sudur. Artinya sesungguhnya Allah mengetahui yang baik di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala isi hati. Nomor 3, sebutkan contoh penerapan sikap Asmaul Husna Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikapnya adalah rajin dan tekun belajar dalam menuntut ilmu, tidak sombong dengan pengetahuan, mengajarkan ilmu kepada orang lain, menggunakan ilmu untuk kebaikan. Nomor 4. Hikmah beriman kepada Asmaul Husna Al-Alim. A. Meningkatkan rasa syukur, mendorong semangat menuntut ilmu.
C. Menghindarkan dari kesombongan. Ceritakanlah gambar tersebut tentang ketekunan belajar yang terkait dengan beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna Al-Alim. Gambar tersebut menunjukkan suasana belajar di kelas di mana seorang guru sedang mengajar dan para siswa memperhatikan dengan serius. Ada seseorang siswa yang tepat bersemangat mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan. Apakah dari kelompok lain ada yang bertanya? Ada. Ya, angkat tangan, silakan berdiri, suaranya lebih keras. Apa tugasnya seorang siswa untuk mencerminkan sifat al-alim? Oke, silakan dijawab dari nomor 1. Tugasnya seorang siswa pada sifat al-alim adalah siswa hendaknya menuntut ilmu dan menjadi orang berilmu sehingga muncul percaya diri serta tekun dalam belajar. Ya, jadi itu jawaban dari nomor 1. Kita harus rajin belajar, tekun dalam belajar sehingga tumbuh percaya diri. Sudah paham semuanya ya? Sudah? Oke, kita bisa lanjut ke nomor 2. Bisa ya, siap ya? Tepuk tangan buat nomor 1. Oke, sekarang nomor 2 bisa maju. Nomor 2. Agak lebih keras biar temannya itu biar mendengar. Itu loh ya maksud saya itu. Yang belakang itu kan biar mendengar. Berisik sendiri loh diskusi sama temannya itu. Yuk, silakan memperkenalkan diri kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Ya silakan. Nomor 1 bisa dibaca jawabannya. Mas. Apa makna Asmaul Husna Al-Kabir? Asmaul Husna Al-Kabir artinya maha teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti terhadap segala sesuatu baik yang di langit maupun di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti atas segala sesuatu karena Dia yang menciptakan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti mengetahui sekecil apapun perbuatan yang dilakukan manusia. Nah, itu nomor 1. Pengertian al-kabir, maha teliti. Harus kita memiliki sifat ketelitian. Nomor 2, silakan lebih keras di Tuliskan dalil Al-Quran tentang Asmaul Husna Al-Kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al latiful khabir. Artinya, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan Dia Maha Halus lagi Maha mengetahui. Oke, itu dalil dari al-kabir. Nomor 3, silakan. Sebutkan contoh penerapan Asmaul Husna Al-Kabir dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tidak berbuat curang meskipun orang lain tidak melihat. Kedua, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Ketiga, menjaga rahasia orang lain dan tidak menggunakannya untuk keburukan. Nah, itu nomor 4 selanjutnya. Sebutkan hikmah beriman kepada Asmaul Husna Al-Kabir. 1. Menunjukkan sikap hati-hati dalam ucapan dan perbuatan. 2. Membiasakan keikhlasan dan dalam berusaha. 3. Latih diri untuk selalu jujur dan amanah. Oke, ada yang bertanya? Apa? Nomor 2. Oh, iya. Apakah kita semua perlu memiliki sifat tabayun dalam menyaring suatu informasi? Bisa dijawab? Iya, kita semua sangat perlu memiliki sifat tabayun dalam memperoleh informasi. Itu memerlukan ketelitian ini mengambil benar atau salah. Ini salah satu kita mengimani sifat al-kabir atau maha teliti. Nah, itu ya. Sudah paham semua ya? Oke, silakan diberi tepuk tangan. Nomor 3, silakan maju. Ayo semuanya. Yuk, silakan langsung saja memperkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1. Apa makna Asmaul Husna Al-Sami? Asmaul Husna Al-Sami artinya Allah Maha Mendengar. Nomor 2. Tuliskan dalil atau ayat An-Nisa 148 tentang Asmaul Husna Al-Sami. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu jara bisu'i minal qawli illa man dzulima wa kanallahu sami'an alima. Artinya, Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dalam kurung yang diucapkan secara terang-terangan kecuali oleh orang-orang yang zalim. Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 3. Sebutkan contoh penerapan sikap Asmaul Husna As-Sami dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara dengan baik, sopan, dan lembut kepada orang lain. Menghindari perkataan kasar, bohong, atau menyebar fitnah. Sebutkan hikmah beriman kepada Asmaul Husna As-Sami. Menumbuhkan rasa tenang karena yakin doa selalu didengar oleh Allah. Membiasakan diri menjaga ucapan dari hal yang buruk. Ceritakan gambar tersebut tentang selalu berdoa kepada Allah yang berkaitan dengan beriman kepada Allah melalui Asmaul Al-Sami. Gambar tersebut memperlihatkan sebuah keluarga yang sedang berdoa dengan penuh kekhusyukan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya doa dalam kehidupan seseorang muslim. Doa yang mereka panjatkan berkaitan erat dengan Asmaul Husna Al-Sami, yang berarti Allah Maha Mendengar. Sudah sampai nomor 4 tadi ya? Sudah ada yang bertanya dari kelompok lain? Yo, silakan berdiri Jessica. Dibaca yang keras. Kelompok 3, ya. Kelompok 4 bisa memberikan pertanyaan. Apa? Yuk. Kenapa doa kita belum merasa dijaga oleh Allah sehingga merasa doa kita belum didengar oleh Allah? Karena doa merasa belum dijaga karena kita belum memahami sifat Allah Al-Sami. Dan yakinlah Allah itu Maha Mendengar walaupun dengan isyarat hati. Oke, itu jawaban bahwa Allah itu selalu mendengar walaupun dengan isyarat hati, walaupun juga dengan air mata, ya. Itu sudah jelas jawabannya. Jadi bukan belum diijabah, tetapi yaitu pasti akan diijabah, tapi kita tidak tahu itu waktunya. Itu ya jawabannya ya. Sudah semuanya paham? Paham kan? Oke, silakan diberi aplaus. Kelas kelompok 4 silakan maju. Dari kelompok Al-Basir, ini adalah kelompok yang terakhir mempresentasikan. Kalian bisa menggunakan ya. Bisa perkenalan dulu. Yuk, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami. Yang nomor 1 siapa? Apa makna Asmaul Husna Al-Basir? Asmaul Husna Al-Basir artinya Allah Maha Mendengar. Allah senantiasa melihat dan memperlihatkan seluruh manusia. Oke, nomor 2. Tulislah dalil atau ayat Quran surat An-Nisa ayat 108 tentang Asmaul Husna Al-Basir. Bismillahirrahmanirrahim. Yastaghfiruna minan nasi wa la yastaghfiruna minallah. Artinya, mereka bersembunyi dari Allah, dari manusia, tetapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah. Yang ketiga, agak keras. Bukan contoh penerapan sikap Asmaul Husna Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Selalu berbuat baik meski tidak ada yang melihat karena yakin Allah benar segalanya. Tidak melakukan kecurangan dalam ujian pekerjaan dan jual beli. Sudah semua dibaca dari kelompok Al-Basir, Maha melihat. Jadi Allah itu Maha melihat. Ada yang bertanya dari kelompok 3 Al-Sami bertanya ke kelompok 4, silahkan berdiri. Apakah setiap gerak kita selalu diawasi oleh Allah walaupun kita
Nomor 3. Nomor 3. Itu silakan semuanya mendiskusikan bahwasanya soalnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu baik dan tampak maupun tidak. Ini makna dari Asmaul Husna apa? Maha mengetahui. B. Apa? B. Coba jawabannya memilih B, yaitu Al-Alim. Tepuk tangan. Setelah itu Ibu akan bertanya Al-Alim apa tadi? Aku tekan Maha Al-Kabir, Al-Sami, Al-Basir. Udah paham berarti ya kalian? Tepuk tangan buat kalian semua. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Berdua tadi sudah selesai. Ibu guru akan menyampaikan pembelajaran di minggu ke depan, bahwasanya yang akan kita pelajari itu adalah materi tentang salat dan zikir. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Kita bertemu kembali di minggu selanjutnya tentang salat dan zikir. Ibu tutup ya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.